Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Doku Vlog. Ya, udah lama kita nggak bikin monolog kayak gini atau video esai ya, dan kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang identik sama gue, yaitu rokok. Ya, seperti yang kalian ketahui, gue salah satu konten kreator yang sering membuat video dengan rokok, buat esai video dengan rokok, bikin monolog dengan rokok. Ya gue harus jujur lah, gue ketergantungan. Karena gue seorang perokok berat, gue sehari bisa ngabisin 3-4 bungkus gitu. Cuma 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini yang teman-teman bisa cek juga, gue udah jarang kan bikin konten sambil merokok karena gue latihan, effort gue latihan karena gue nggak mau penonton gue kan semakin besar nih, semakin banyak anak mudanya, semakin banyak anak sekolahnya gitu kan. Gue nggak mau mereka ikut merokok karena nonton konten gue. Jadi ya, I try so hard gitu untuk nggak merokok di depan kamera, dan semoga itu bisa bermanfaat lah untuk banyak orang. Masalahnya di sini teman-teman, ini kan salah satu bentuk upaya ya supaya jumlah perokok di Indonesia itu tidak bertambah gitu, dan kesadaran gitu, dan gue pengen ada kesadaran kolektif soal ini. Tapi masalahnya pemerintah kita itu nggak ngeliat ini dengan cara yang sama, alias ya mereka nggak serius untuk masalah rokok ini teman-teman. Loh kok nggak serius bang? Aturannya kan udah banyak. Nah masalahnya justru itu. Karena masalah rokok di Indonesia itu bukan masalah regulasi, kita nggak kekurangan regulasi. Yang jadi masalah adalah regulatornya. Dan baru-baru ini bahkan mereka punya ide niru Australia sama UK ya, nyamain semua packaging rokok dengan warna apa gitu, hijau tai kalau nggak salah ya. Yes, merek apapun gitu, you name it, Sampurna, Gudang Garam, Jarum, packagingnya bakal dibuat sama persis. Dan sekali lagi pemerintah kita melakukan speciality-nya mereka, menggunakan minyak dalam memadamkan api. Kenapa demikian? Ya karena menyamakan packaging rokok itu, satu, gue yakin tidak akan memberikan dampak signifikan dalam penurunan jumlah perokok di Indonesia atau penurunan prevalensi di Indonesia. Kedua, alih-alih nih ya, menurunkan prevalensi atau menurunkan perokok di Indonesia, kebijakan menyamaratakan packaging rokok di Indonesia ini justru jadi kendaraan yang akan menyuburkan masalah terbesar di industri rokok Indonesia sekarang, yaitu peredaran rokok ilegal. Penyelundupan rokok ilegal dengan modus baru menggunakan angkutan pesawat udara melalui Bandara Internasional Juanda. 74 koli rokok ilegal seberat lebih dari 1,4 ton itu diperkirakan telah merugikan negara hingga 700 juta rupiah. Pertama, teman-teman kita lihat dulu masalah ini secara holistik, ya kan? Suka atau tidak, pro atau kontra. Industri rokok itu adalah salah satu industri yang menjadi backbone perekonomian kita. Dan masalahnya sudah mengakar sampai sejauh itu. Makanya kalau pemerintah memang anti ya harusnya mereka tutup aja, mereka bikin ilegal. Toh nyatanya tidak ya kan. Karena kalau sampai industri ini runtuh atau kolaps ya dampaknya bakal sangat-sangat besar sekali. Jadi nggak bisa tuh sesimpel gue tuh benci rokok dan gue pengen industrinya mati gitu ya. Karena once ini runtuh dampaknya bisa sangat besar sekali. Lu tau nggak pendapatan cukai negara itu tahun 2023 menyentuh angka 286 triliun. Bahkan ini pendapatan yang jauh lebih besar dari dividen BUMN secara keseluruhan yang cuma punya setoran cuma 86 triliun. Jadi artinya apa? Artinya para perokok di Indonesia itu ngasih duit lebih banyak daripada para pejabat BUMN yang dibayar bisa puluhan miliar per tahun itu. Terus kalau kita bicara lapangan pekerjaan, yang kita nggak bisa menutup mata juga. Ada lebih dari 6 juta orang yang bekerja dalam industri ini. Nah, kenapa industri rokok itu bisa berkembang segitu besarnya di Indonesia? Karena kualitas sembako yang kita punya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Dan bukan cuma kualitas sembakonya ini, bukan cuma raw materialnya ini. Peracikannya, pengolahannya, jaringan distribusinya sampai barang jadinya, itu udah paten sekali industri rokok kita. Dari mulai petani sampai para pelaku usaha warung pinggir jalan yang sering kita temukan. Makanya ada yang bilang di Indonesia itu petani yang sejahtera cuma petani tembakau. Dan itu nggak bisa kita bilang anekdot atau candaan doang, karena ya petani tembakau di Indonesia itu bahkan sudah punya yang namanya farming contract teman-teman. Sementara petani lainnya itu kacau balau pak. Kenapa demikian? Karena dikuasai oleh mafia, preman, dan pemerintah. Apa perbedaan 3 hal ini gue nggak tahu. Ya, jadi kalau ngomong hilirisasi nih, industrialisasi nih, rokok ini salah satu komoditas yang udah jadi. Dan menurut gue ini sesuatu yang gila ya, dengan segitu banyak restriksi yang ada di industri ini, industri rokok bisa tetap tumbuh besar banget sampai kayak sekarang. Bahkan seorang Phil Morris pun itu sampai beli Sampurna, karena untuk pertama kalinya di sebuah negara dia ngedapetin kalau rokok yang dia punya itu nggak bisa conquer the market gitu. Jadi ya dia beli Sampurna. Nah, itulah gambaran kecilnya tentang industri rokok di Indonesia. Dan itu dulu yang harus kita pahamin teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat ini hitam dan putih. Karena kalau kita melihat ini hitam dan putih, maka kita akan menjadi komoditas yang paling seksi untuk orang-orang berkepentingan. Dan tentu kita nggak mau jadi alat atau tools atau pionnya orang-orang berkepentingan ini. Makanya kita harus melihat ini secara holistik.
Nah, walau demikian, kita nggak bisa tutup mata juga. Jumlah perokok di Indonesia itu banyak dan udah sampai di tahap yang nggak benar gitu loh. Isu rokok ini seharusnya jadi isu yang diperhatikan oleh pemerintah kita. Ya kita tahu kita negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia. Kalau secara presentasi nomor 8 ya, agak kaget juga sih gue nggak nomor 1 gitu. Ternyata masih ada negara lain macam Nauru, Kamboja, Myanmar yang presentasinya lebih besar dari Indonesia. Tapi tetap mengkhawatirkan teman-teman. Jumlah perokok anak bertambah dan diperkirakan lebih dari 70 juta populasi di Indonesia itu menjadi perokok yang aktif. Nah pertanyaannya kenapa bisa sebanyak itu? Apakah karena kita kurang regulasi? Oh tidak teman-teman. Kali lagi Indonesia itu nggak kekurangan sama sekali regulasi soal rokok. Cukai rokok kita lumayan tinggi. Ada aturan pembatasan umur, ada aturan gambar, aturan periklanan, aturan pelarangan rokok eceran, aturan jualan tidak boleh di radius 200 meter dari zona pendidikan, aturan penjualan online, aturan sponsorship. Bahkan banyak juga daerah yang sudah mengeluarkan perda dengan aturan KTR-nya, yaitu kawasan tanpa merokok. Dan masih banyak aturan lain. Kita nggak kekurangan regulasi soal rokok. Yang jadi masalah di Indonesia itu bukan regulasinya, tapi regulatornya. Serta penegakan hukumnya. Pernah nggak lu beli rokok ditanya KTP? Pernah nggak lu beli rokok eceran di warung dilarang? Pernah nggak lu lihat tempat khusus merokok itu disediakan gitu? Terus orang-orang merokok di situ? Kayak di Singapura atau Jepang? Ya, karena seperti biasa regulator kita cuma taunya bunyi. Pelaksananya ya sudah. Nah, sekarang bukannya menyelesaikan masalah, bukannya evaluasi dan perbaiki diri. Mereka malah nambah regulasi baru, yaitu menyamaratakan semua bungkus rokok dengan dalih menurunkan angka prevalensi ini. Dan menurut gue ini nggak akan berdampak signifikan pada penurunan angka prevalensi. Sebaliknya justru ini bisa berdampak lebih buruk dari yang kita kira. Oke gini, waktu pemerintah membuat regulasi tarif cukai rokok setinggi sekarang, kenapa jumlah perokok di Indonesia itu tidak menurun atau tidak terlihat ada penurunan? Ya jawabannya simpel, ya karena regulator kita nggak bekerja dengan baik gitu. Bisa dibilang ya pemerintah kita gagal mengurus industri rokok ilegal teman-teman. Ya mungkin lu yang hidup di pulau di luar Jawa gitu ya. Kayak gue di Sumatera itu marak sekali melihat rokok-rokok ilegal dengan merek yang sudah terkenal dan itu ilegal. Sebut saja Lukman, Smith, dan lain sebagainya. Oh, kenapa di-mention bang? Nggak takut? Ya kenapa gue harus takut? Emang itu ada kok dan itu ilegal dan pemerintah tahu kok, didiemin gitu ya. Jadi bukannya menurunkan jumlah perokok nih, regulasi ini akhirnya membuat masalah yang baru, yaitu makin populer dan makin banyaknya rokok ilegal di masyarakat dan aksesnya mudah. Pertama kita bahas dulu dari sudut pandang ekonomi teman-teman. Dalam ekonomi itu ada dua jenis barang dalam hukum permintaan. Pertama elastis, kedua inelastis. Kalau elastis, harganya semakin naik, permintaannya akan berpengaruh nih. Contohnya tiket konser, ya kan? Kalau misalnya ada konser terlalu mahal, orang bisa memilih untuk nggak nonton konser itu secara langsung, tapi melihatnya atau menontonnya di YouTube. Misalnya seperti itu. Nah, masalahnya rokok ini unik. Dia elastis di cross elasticity brand of demand, tapi inelastic di price elasticity of demand. Bingung? Ya udah, sederhananya ini gini. Rokok itu bukan barang elastis yang jenisnya bisa gampang digantiin sama jenis barang yang lain. Tapi di sisi yang lain, di jenis yang sama, rokok itu punya banyak sekali substitusi merek. Artinya apa? Artinya ketika harga naik, mereka bukan berhenti merokok, mereka malah nyari rokok yang lebih murah. Dan siapa yang bisa ngasih rokok yang murah? Apalagi kalau bukan rokok ilegal. Dan siapa yang rugi sekarang? Ya semuanya, petaninya, konsumennya, bahkan pemerintahnya. Ini bakal beda nih ceritanya kalau pemerintah kita tegas memberantas ini, baru bisa berpengaruh. Aturan bagus tanpa penegakan hukum dan edukasi publik, ya jelas bakal gagal teman-teman. Di sini yang bikin gue miris. Bukan melakukan evaluasi atas aturan ini, malah bikin akrobat baru, bikin aturan baru lagi, yaitu penyamaan bungkus rokok tadi. Lu bayangin deh, dengan semua rokok yang ada di pasar, itu punya bungkus yang sama, bisa kebayang nggak betapa suburnya industri rokok ilegal ini nantinya? Mereka bisa nyaru, justru lebih gampang lagi daripada sebelumnya. Dan ini akan meningkatkan potensi penyebaran rokok ilegal dan konsumsi atas rokok ilegal itu semakin tinggi. Bahkan salah satu orang yang punya inisiatif ini di awal, masalah brand rokok ini ya, packaging ini ya, Simon Chapman, itu jelas mengatakan resiko dari kebijakan atau policy ini adalah bisa berdampak pada kenaikan rokok ilegal, tapi bisa dimitigasi dengan penegakan hukum. Nah, masalahnya di Indonesia gimana ya? Kita tahu, satu rokok ilegal, kedua tidak tegasnya penegakan hukum. Dan kalau ini terjadi di Indonesia ya kelar lah. Dan kita harus tahu aturan ini diinisiasi sama Kemenkes. Ini juga yang bikin gue bingung, ini Kemenkes nggak koordinasi atau gimana, gue nggak ngerti gitu loh. Apa sibuk ngurus lingkar pinggang sama gaji, nggak cukup apa bikin kita pusing gitu loh. Ada aja gebrakannya gitu.
Kalau bikin aturan, ya koordinasi dulu Pak sama KL terkait. Apalagi ini udah perihal industri dan dagang ya, dan fiskal juga bahkan. Ya kita harus lihat masalahnya lebih besar lah. Dan menurut gua kalau diterapkan makin gila ini rokok ilegal kita. Dan lagian namanya perubahan visual itu nggak akan bisa override habit loop yang muncul dari kebiasaan merokok. Kalau kita baca risetnya, kita pelajari studinya, ya itulah yang ada gitu. Jadi bakal jadi aturan yang bukan cuma sia-sia, tapi bisa memuluskan industri rokok ilegal kita. Nah solusinya gimana? Solusinya itu gampang sebenarnya teman-teman. Kita tuh cuma butuh ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan yang udah mereka buat, bukan nambah aturan baru. Kalau udah bener nih kerja pemerintah kita, terus industri rokok ilegalnya juga udah bisa dihabisin atau diberantas, gue yakin ini akan berdampak besar pada penurunan angka perokok di Indonesia. Alih-alih malah buat kebijakan baru seperti sekarang. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.